Ih, kalau ada cahaya-cahayanya gini ngeblur ya. Set. Ini udah nge-record kan, Ustaz? Sama adik lah. Nah, kalau istri-istri tercinta situ. Di situ. Nggak dokumentasikan ya soal materi. Kalau dia masuk nih, Yusuf Trip terus Rahman. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, teman-teman, mari kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat hari ini. Jika dianalogikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ranting-ranting pohon yang ada di luar sana dan menjadi pena, dan air di lautan itu menjadi tintanya, mungkin itu tidak akan cukup untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri teladan terbaik umat manusia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang menjalankan sunnah-sunnahnya, kita yang selalu bersalat kepadanya dan melaksanakan risalahnya, semoga kita dapat diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, eh, pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada agenda diskusi webinar tentang literasi Islam. Jadi kita akan sedikit banyak membedah buku yang berjudul Karena Menikah Tak Sebab Tidak Itu karya Ahmad Al-Islah. Uh, Dimensi pada kali ini mungkin cukup berbeda dengan sebelumnya ya teman-teman. Berbeda waktunya, berbeda materinya tentunya ya. Jadi sekarang jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi mendengar dan melihat apa yang disampaikan. Jika ada baiknya, silakan diambil, dan jika tidak sesuai atau tidak sesuai dengan jalan pikiran teman-teman, bisa kita diskusikan. Yang pertama,
menikah tak sebercanda itu. Kenapa saya mengambil bedah buku ini gitu? Karena pada umur-umur saat ini, termasuk umur-umur yang di depan saya ini, yang udah sepuh ini, ya kan, tentunya sudah ingin menikah gitu kan. Terus kemarin itu Ustaz Fauzi bilang, ini fakta ini. Kemarin bilang di grup, tumben ini, bukan Ustaz, tumben pematerinya ini jomblo tapi membawa tema pernikahan gitu. Kenapa saya membawa buku ini? Karena saya ingin melihat, karena kadang-kadang kalau orang yang belum berpengalaman gitu kan, terus membawakan materi, jadi itu menyampaikannya secara objektif gitu. Jadi dia akan menerima sudut pandang orang berbeda dari yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Jadi yang disampaikan itu bukan karena pengalaman pribadi, tapi karena memang isi bukunya seperti itu. Terus eh, karena menikah sebuah tanda itu, jadi isi buku ini teman-teman isinya tentang bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum masuki eh, masa-masa pernikahan gitu loh. Yang pertama yang kita harus siapkan itu adalah mental, spiritual, finansial, dan emosional. Kenapa kita harus menyiapkan mental? Itu karena kita harus siap kematangan berpikir, kita harus siap untuk menerima perbedaan, kita harus siap belajar memahami karakter pasangan, dan siap juga membangun rumah dengan musyawarah, bukan dengan amarah, bukan dengan oh pendapat saya yang paling benar gitu, bukan yang kayak gitu, bukan yang istri itu harus, memang seorang istri itu memang harus taat gitu, tapi seorang suami juga belum tentu sepenuhnya benar gitu. Makanya kita harus menyiapkan mental untuk menerima perbedaan, menerima masukan apabila mungkin ada pendapat pasangan kita yang lebih baik dari pendapat kita seperti itu. Terus kesiapan spiritual gitu. Kesiapan spiritual itu maksudnya kita harus setidaknya stabil dalam mengerjakan amalan-amalan, mengerjakan ibadah kita gitu. Jangan sampai kita niat untuk menyempurnakan separuh agama, tapi di dalam keseharian kita pada saat kita sendiri itu masih sholat masih tinggal gitu. Bulan Ramadan masih nggak puasa dan dan ibadah-ibadah lainnya gitu. Jadi kita harus memaksimalkan dulu diri kita pada saat kita masih sendiri, bahwasanya untuk menyempurnakan separuh agama itu kita harus menyempurnakan dulu ibadah-ibadah kita. Gitu. Selanjutnya itu yaitu finansial. Nah, kenapa finansial itu penting untuk dipersiapkan? Terkadang ada kawan-kawan yang udah menikah gitu ya, ayo nikah, ayo nikah. Nanti masalah rezeki itu Allah yang ngatur gitu ya. Tapi saya pribadi bukan gak percaya tentang hal itu, tapi butuh realistis lah menurut saya. Butuh realistis, bahwasanya nggak cukup dengan modal suka, nggak cukup dengan modal perasaan cinta, ya kan? Memang pernikahan itu ditumbuh dengan cinta, tapi pernikahan itu juga harus dipupuk dengan ekonomi yang baik, gitu. Harus finansial dengan baik. Jadi kenapa kita harus punya yang finansial yang stabil, setidaknya cukup untuk keluarga, itu jangan sampai kita harus mempersiapkan
tinggal yang nyaman bagi keluarga, dan juga kita harus mempersiapkan pendidikan yang terbaik buat anak kita kelak. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi orang tua, kita usahakan bahwasanya jangan sampai cita-cita anak itu, menurut saya jangan sampai cita-cita anak itu menjadi mati lantaran finansialnya kurang. Jangan sampai cita-cita anak-anak kita mati lantaran itu tadi, finansial dan sebagainya kurang gitu. Yang seharusnya dia bisa menerima pendidikan yang terbaik yang dia inginkan gitu. Karena mungkin kita karena mungkin kita berkecukupan dan lain sebagainya, yang alhamdulillah kalau makan sehari itu bisa 3 kali, alhamdulillah gitu. Tapi kita usahakan untuk memiliki finansial yang stabil terlebih dahulu. Lalu yang terakhir itu yang emosional. Siapan emosional itu terkait bagaimana kita mengelola perasaan, teman-teman. Bagaimana kita nggak mudah marah, bagaimana kita nggak mudah tersinggung, dan bagaimana cara kita melampiaskan amarah gitu. Kalau marah, kalau kata Pak Anies Baswedan itu, marah itu wajar, itu hal yang manusiawi. Tapi kalau marah-marah, nah itu hal yang nggak hal yang apa ya, yang mungkin bisa kita kontrol. Tuh, bagaimana marah itu kita masih bisa kita kendalikan, bagaimana marah itu bisa kita nggak menggubu-gubu gitu. Jadi pentingnya kita mengelola emotional intelligence, kita harus punya emotional intelligence gitu, kecerdasan emosional gitu. Jadi ketika kita masih gampang untuk tantrum, gampang untuk marah-marah, nggak jelas, lebih baik kita sembuhin dulu ya seperti itu gitu. Terus selanjutnya, setelah kita ini eh, empat ini intinya lah ya dari buku ini gitu. Selanjutnya bagian yang pertama. Ini saya disclaimer dulu, ini chat dari ibu saya. Ini sebagai biar menarik aja istri itu PT-nya. Apakah ini saatnya aku menikah gitu. Jadi bagian pertama dari buku ini, teman-teman, sangat penting karena fokusnya bukan langsung ke jodoh atau pasangan, tapi ke diri kita sendiri. Jadi buku ini di bagian pertamanya itu kita bukan membicarakan jodoh kita itu harus seperti apa, terus kita itu harus memilih jodoh seperti apa dan lain sebagainya, tapi dia fokus pada diri dia sendiri. Nah, apakah ini saatnya aku menikah? Kadang-kadang pernah nggak teman-teman dengar gitu, ada teman kita atau bahkan diri kita sendiri, apakah saya ini nggak usah nikah aja? Pernah nggak dengar kayak gitu? Atau diri sendiri, apakah saya ini nggak usah nikah aja ya gitu? Pernah nggak? Pernah ya dari orang lain ya? Ya, nggak usah nikah aja gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa kira-kira kita atau orang lain itu berkata seperti itu? Kenapa kira-kira? Iya kan? Karena trust issue apa dengan Ya, karena trust issue. Ada lagi? Jadi di dalam buku ini teman-teman menceritakan bahwasanya kita itu harus selesai dulu sama diri kita sendiri dulu. Yang pertama itu kita itu diajak untuk melihat ketakutan atau keraguan kita terlebih dahulu terhadap memasuki fase-fase pernikahan gitu teman-teman. Jadi mungkin dulu masa kecil kita pernah merasakan, masa kecil atau masa remaja kita sebelum-sebelumnya pernah merasakan yang namanya trauma masa lalu, terus pernah merasakan
luka-luka kecil yang dihadirkan, yang digores oleh keluarga kita gitu. Jadi itu dulu yang pertama yang harus kita atasi gitu teman-teman. Yang pertama kita maafkan dulu diri, di buku ini kita maafkan dulu diri kita gitu. Dan jangan lupa berterima kasih pada diri kita bahwasanya sudah sampai detik ini kita masih bertahan teman-teman. Udah bertahan gitu. Di mana di luar sana banyak yang melampiaskan ketraumaannya, melampiaskan rasa lukanya itu dengan pergaulan bebas, dengan dia mengonsumsi narkoba, dengan dia minum minuman keras. Dan alhamdulillah mungkin di sekitar kita yang merasakan trauma, masa kecil, yang merasakan eh, goresan-goresan luka-luka yang dihadirkan oleh keluarga kita, itu alhamdulillah kita apa itu namanya, lampiaskan dengan hal-hal yang baik. Seperti halnya kita masih dikelilingi dengan orang-orang baik, kita masih memilih untuk eh, memasuki circle-circle yang baik, kita masih mau menuntut ilmu untuk diri kita, gitu. Itu yang dimaksud dengan melampiaskan dengan hal-hal yang baik, gitu. Terus yang selanjutnya itu di dalam buku ini menceritakan bahwasanya kita harus memaafkan ayah dan ibu kita terlebih dahulu setelah kita memaafkan diri kita. Kenapa kita harus memaafkan ayah dan ibu kita? Karena menurut buku ini, pernikahan itu seringkali memunculkan luka-luka yang lama, teman-teman. Menghadirkan ingatan-ingatan yang nggak baik buat pernikahan kita gitu. Jadi yang pertama kita harus memaafkan ayah kita terlebih dahulu. Memaafkan ayah kita. Memaafkan ayah kita maksudnya yang mungkin di sekitar kita eh, teringat memori-memori yang mungkin ayah kita itu kurang baik dalam menjadi khoam, menjadi pemimpin rumah tangga. Dan mungkin ayah kita itu, kita teringat memori bagaimana ayah kita itu memperlakukan keluarganya, bagaimana seorang ayah itu memperlakukan istrinya. Nah, kita harus terlebih dahulu dalam bentuknya memaafkan ayah kita, agar ketika kita memasuki proses pernikahan atau kita sudah memasuki pernikahan tersebut, kita tidak terbayang-bayang gitu, tidak terbayang-bayang oleh pasangan kita itu nanti, kalau seorang perempuan, pasangan saya nanti, seorang suami saya itu nanti bakal seperti ayah saya dulu nggak ya gitu. Makanya kita harus memaafkan ayah kita dulu atas mungkin trauma-trauma atau luka-luka yang digoreskan sama beliau gitu. Terus juga maafkan ibu gitu, memaafkan ibu yang mungkin eh, memaafkan ibu. Kenapa kita harus memaafkan ibu gitu? Karena yang mungkin dia orang yang sering kita apa ya, menasihati kita, orang yang paling cerewet lah di hidup kita gitu, sehingganya trauma-trauma yang dibuat oleh ayah atau ibu kita, terutama ibu itu tadi, bisa nggak kita itu nggak apa ya, bisa nggak kita itu nggak seperti ibu kita gitu. Mungkin menurut kita ibu kita itu sudah baik dalam segala hal gitu, tapi terkadang-kadang trauma-trauma yang diciptakan oleh ibu gitu ya, entah itu eh, bagian dari masa kecil kita sering diomelin segala macam. Nah, maka dari hal itu dalam buku ini kita harus memaafkan ayah dan ibu terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita masuki pernikahan, selain daripada memaafkan diri sendiri dan ayah dan ibu kita, maka kita perlu perlu tahu visi hidup bagaimana kita mau menjadi suami atau istri ke depannya, bagaimana kita menjadi rumah tangga seperti apa. Jadi kita harus mempunyai visi dalam berumah tangga terlebih dahulu. Jadi kenapa sih kita lihat
mungkin banyak influencer atau artis di luar sana gitu. Mungkin udah financial freedom lah ya. Financial freedom, pasangannya cantik dan ganteng, terus juga mempunyai anak yang lucu-lucu dan lain sebagainya, populer dan lain sebagainya. Terus di pertengahan jalan itu bubar gitu. Itu kenapa salah satu itu kenapa? Itu salah satunya karena nggak ada visi hidup gitu. Karena yang mereka tahu menikah itu ya bahagia, pokoknya menikah bahagia, punya anak, di sekolahin gitu, tanpa tahu visi untuk apa anak itu disekolahin, untuk apa pernikahan itu dijalani gitu. Yang mereka tuh hanya bahagia, bahagia, bahagia. Jadi pada intinya di bagian pertama di dalam buku ini, kalau kita mempunyai masalah belum selesai, kita selesaikan terlebih dahulu agar trauma-trauma yang kita alami, luka-luka kecil luka-luka yang tergores dalam hati kita dan ingatan kita itu tidak menjadi beban bagi pasangan kita. Selanjutnya, sebelum kisah ini dimulai, bagian ini bagian kedua ya, yang judulnya sebelum kisah ini dimulai. Bagian ini bicara tentang bekal, bukan materi, tapi alat dan ilmu dan kedewasaan. Jadi yang pertama dalam buku ini teman-teman yang perlu kita persiapkan sebelum kisah ini dimulai adalah carilah guru, carilah murabi, carilah pembimbing, karena sejatinya kita itu perlu dibimbing teman-teman. Gak cukup kita terima nasihat dari orang tua tuh menurut saya nggak cukup ya. Jadi kita butuh seorang pembimbing, seorang guru, seorang murabi yang dapat mengarahkan kita gitu. Mungkin seorang murabi itu nggak bisa menjamin apakah arahan pasangan yang baik itu seperti apa. Mungkin maksud saya begini, mungkin seorang murabi itu ketika kita sudah mempercayainya gitu untuk memilihkan kita seorang pasangan gitu, ya mungkin nggak menjamin akan baik gitu pasangan tersebut. Tetapi setidaknya tidak mungkin seorang murabi itu, seorang guru itu mengarahkan, memilihkan seorang mutarabinya pasangan-pasangan yang buruk gitu. Terus jadi bagian bagian sebelum kisah ini dimulai itu yang pertama itu dalam buku ini kita harus mempunyai pembimbing karena sejatinya kita butuh dibimbing teman-teman. Terus selanjutnya dalam bagian ini rumah tangga yang kokoh itu dimulai dari hati yang dekat dengan Allah. Jadi kita yang mungkin yang sering kajian, yang mungkin sudah apa ya, yang mungkin sudah kajian, sudah ngaji dan sebagainya, kita selalu senantiasa untuk berdoa kepada Allah agar hati kita, iman kita itu hanya Allah yang bisa menjaganya gitu. Jadi rumah tangga yang kokoh itu dimulai dari hati yang dekat dengan Allah. Jadi jangan denial bahwasanya jangan terbuat apa ya, buta gitu. Jangan buta karena oh laki-laki ini punya jabatan, laki-laki ini sudah punya rumah, mobil dan sebagainya. Dan terus eh, parasnya yang mungkin ganteng dan sebagainya. Jangan denial kalau dia terlihat apa ya, terlihat mungkin circle-nya nggak baik gitu. Karena sejatinya seorang salah satunya bisa dilihat seorang baik atau enggaknya itu tergantung pada temennya gitu. Jadi rumah tangga yang kokoh itu dimulai dari hati yang dekat dengan Allah. Makanya kita selalu berdoa bahwasanya sebelum ini ya, sebelum kita minta didekatkan dengan pasangan yang dekat dengan Allah, maka kita harus diri sendiri dulu gitu, berpaut hatinya pada Allah.
Terus bagian selanjutnya yakni rumah tangga para sahabat gitu. Jadi tidak ada, mungkin tidak ada yang lebih baik gitu dalam berumah tangga, tidak ada yang lebih baik contohnya selain daripada Rasulullah, selain daripada sahabat-sahabatnya, selain daripada yang mungkin guru-guru kita gitu. Jadi dalam menyelesaikan konflik, dalam mengutarakan eh, marah, bagaimana Rasulullah itu menasihati istrinya, bagaimana seorang sahabat itu melarang istrinya mungkin. Jadi kita teladan yang terbaik itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Selanjutnya dalam ini mencari bagian tiga, mencari pasangan dalam merawat buah hati. Di sini penulis mengingatkan bahwa pasangan itu bukan cuma untuk kita, tapi juga calon ayah atau ibu bagi anak-anak. Di dalam bagian tiga ini, teman-teman membicarakan tentang kriteria calon orang tua. Jadi yang kita lihat dari pasangan kita itu bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar jabatannya apa, bukan sekedar hanya hartanya seberapa, tapi kita lihat apakah orang ini mampu untuk bisa menjadi orang tua gitu. Karena nggak semua orang yang menjadi seorang pasangan yang baik belum tentu bisa menjadi orang tua yang baik gitu. Banyak kasusnya gitu kan. Kalau misalkan seorang laki-laki menikah, dia menikah gitu, lalu tidak siap untuk menjadi seorang ayah, apa akibatnya? Seorang istri, seorang perempuan itu ketika merawat anak bisa jadi baby blues. Karena apa? Karena laki-laki hanya tahu mencari nafkah, memberikan fasilitas, tapi dia nggak tahu cara apa namanya, tidak bisa membantu untuk merawat anak, mendidik anak gitu. Jadi ada kalimat seperti ini, agama dan akhlak yang baik untuk anakmu itu lebih baik daripada ketampanan atau kecantikan paras untuk dirimu sendiri gitu. Jadi kita upayakan untuk bahwasanya calon pasangan kita itu bisa kita yakinkan diri kita dan yakinkan pada calon pasangan kita, bisa nggak dia bagi tugas untuk merawat anak dan lain sebagainya gitu. Terus dalam bagian ketiga ini ada yang namanya rahasia paras gitu. Di sini disebutkan bahwasanya fisik itu penting, tapi yang bertahan lama adalah akhlak dan iman. Nah, seperti apa yang saya katakan sebelumnya tadi itu, kalau kata Rasulullah itu kita memilih pasangan itu ada empat hal ya, kecantikan atau ketampanannya, terus hartanya, kedudukan atau nasabnya, dan yang terakhir agamanya. Tapi kata Rasulullah, jika kamu ingin beruntung maka pilihlah agamanya gitu. Apa hikmahnya kenapa Rasulullah menempatkan agama itu nomor 4? Ada yang tahu nggak? Kenapa Rasulullah itu menempatkan agama itu pada urutan keempat? Karena pada saat ketika kita memilih seorang gitu kan, kita pilih dulu gitu, pilih dulu sesuai selera kita. Kecantikan atau ketampanan itu mungkin berbeda-beda bagi setiap standar seseorang gitu. Ya menurut Ikhwan ini Ahmad itu cantik, menurut saya enggak gitu kan. Setidaknya eh, kecantikan atau ketampanan paras itu sesuai selera kita lah gitu. Ya, menurut saya itu jangan denial untuk memilih hanya karena dia hafiz 30 juz, bukan hanya karena dia bacaan Qurannya bagus gitu. Karena ya lebih bagus lagi udah seperti itu
cantik atau ganteng, ganteng itu. Tapi kenapa Rasulullah itu menempatkan agama yang terakhir? Karena ketika kita sudah memilih parasnya, sudah memilih eh, keturunannya dari siapa, terus hartanya, dan ketika ketiga satu dua tiga ini kita ACC, dan keempat itu agama yang tidak baik, maka kita menolaknya karena agamanya yang buruk gitu. Dan, tapi kalau kita balik gitu, agamanya dulu, terus hartanya, terus keturunannya, baru eh, wajahnya gitu ya, atau ketampanan atau kecantikannya, maka kita akan menolak agamanya karena dia nggak cantik, menolak agamanya karena dia nggak ganteng gitu. Jadi kita harus jangan denial untuk apa ya, jangan denial untuk nggak apa-apa, yang penting dia sering kajian dan sebagainya gitu. Karena menurut Imam Syafi'i teman-teman, ketika kita memilih pasangan yang baik, yang tampan atau yang cantik menurut kita sendiri itu bukan standar orang lain, itu akan lebih memudahkan untuk kita menundukkan pandangan gitu. Kita tidak mudah untuk membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Jadi standar cantik atau ganteng itu menurut kita ya, bukan menurut orang lain gitu. Agar apa, kalau kata Imam Syafi'i, agar kita lebih mudah untuk menentukan pandangan. Bagian keempat, dengan nama Allah At-Ta'aruf. Nah, ta'aruf adalah proses serius, jujur, dan tidak boleh diisi dengan kepalsuan. Nah, di bagian keempat ini isinya yang pertama itu tentang orang tua dan guru. Restu itu bukan formalitas, tapi mencari keberkahannya, teman-teman. Jadi restu orang tua dan guru. Jadi pernikahan itu teman-teman bukan hanya kepada siapa kita suka, pada siapa kita ingin menikah gitu. Tapi kita perlu untuk apa ya? Perlu untuk meminta nasihat, meminta arahan, apakah meminta masukan gitu kepada orang tua dan guru-guru kita, pada murobi kita. Bahwasanya baik nggak sih orang ini untuk kita gitu, bukan hanya kita mengandalkan perasaan suka aja gitu. Terus selanjutnya itu di dalam buku ini tuh ada contoh biodata ta'arufnya gitu tuh, dan dijelaskan bahwasanya jangan menutupi kekurangan dan jangan membangun persona yang palsu gitu. Jadi kalau saya pribadi teman-teman, kita itu memang harus jujur pada saat kita mengisi biodata ta'aruf ya, pada saat kita memang ingin ta'aruf gitu. Jangan menutupi kekurangan dan jangan membangun persona palsu. Kenapa? Karena topeng itu nggak bertahan lama teman-teman. Pada saat pernikahan itu dijalani, maka keburukan dan kelemahan kita itu pasti akan terlihat gitu. Tapi jika kelemahan dan kekurangan kita itu kita cantumkan gitu, maka orang yang menjadi calon pasangan kita itu bisa nggak mentolerir kekurangan dan kelemahan kita. Itu hikmahnya untuk kenapa kita harus jujur dalam mengisi biodata taruh nantinya. Jadi kita bisa, oh kita mempunyai kekurangan ini. Kira-kira pasangan kita itu bisa mentolerir nggak ketika dia membaca itu, gitu. Jadi ketika dalam pernikahan nanti kelemahan kekurangan kita itu muncul, jadi kita bisa membela diri gitu. Kan saya sudah mencantumkan kekurangan kelemahan saya ini, bisa nggak kamu menerimanya gitu. Itu hikmahnya. Kenapa kita harus jujur dengan kelemahan dan kekurangan kita, gitu. Dan yang terakhir bagian 5, nah, komitmen sepanjang hidup. Nah ini foto, mana ya? Nah, kok ke situ? Nah ini dia. Ini foto, ini foto saya ambil di pantai ya. Ini kan di foto Umi, foto Umi dan Ustaz, pemandangannya gunung, laut dan kapal. Komitmen sepanjang hidup, setelah proses panjang akhirnya masuk ke komitmen seumur hidup.
Jadi ini foto saya ambil ini nggak sengaja teman-teman, lagi ngobrol saya jepret gitu kan. Setelah proses panjang akhirnya masuk komitmen seumur hidup. Jadi di bagian 5 ini teman-teman ada menceritakan bahwasanya jarak antara hitbah dan akad. Nah, jarak antara hitbah dan akad ini masanya ini masa yang rentan. Jadi banyak orang awam menganggap bahwasanya sudah hitbah, sudah melamar itu udah seperti suami istri gitu. Bisa kemana-mana, berdua, terus ya selayaknya suami istri lah. Padahal ah, padahal hamil satu pun dia belum jadi istri gitu. Dan belum tentu dia jadi istri gitu, walaupun dia udah dihitbah juga, gitu kan? Makanya ketika di dalam buku ini, ketika dalam masa hitbah, teman-teman, kita tetap harus istikharah, tetap berdoa kepada Allah bahwasanya sampai hari pernikahannya, kita harus berdoa kepada Allah bahwasanya benar nggak orang ini baik buat kita gitu. Apakah ini benar-benar terbaik yang dikasih Allah buat kita gitu. Kalau dalam buku ini teman-teman diceritakan bahwasanya lebih baik kita membatalkan hitbah gitu daripada kita menghancurkan pernikahan antar perceraian gitu. Jadi ketika mau dia undangan udah tersebar, vendor-vendor udah terpasang gitu kan, itu lebih baik daripada kita menghancurkan pernikahan antara perceraian gitu. Karena itu tadi lebih baik hitbahnya dibatal gitu daripada kita menyesal pada saat pernikahan. Jadi eh, dalam bagian kelima ini pula kita dalam akad itu bukan hanya karena kita ingin menjadi suami istri teman-teman, bukan hanya komitmen pada suami dan istri kita, tapi kita itu berkomitmen kepada Allah gitu. Jadi ketika kita berkomitmen kepada Allah, kita itu ngerti bagaimana jadi seorang suami, kita tuh ngerti jadi seorang istri gitu. Jadi ketika kita berkomitmen kepada Allah, nggak mungkin kita itu berkhianat gitu. Nggak mungkin kita ketika kita berkomitmen pada Allah, nggak mungkin kita itu berkhianat karena dia tahu dia komitmen sama Allah, dia tidak mungkin menyakiti istrinya lantaran lantaran dia eh, lantaran dia berkomitmen kepada Allah gitu. Dan seorang istri itu tidak mungkin dia apa ya zolim dengan suaminya lantaran dia berkomitmen kepada Allah. Nggak mungkin seorang istri itu menduakan suaminya lantaran dia berkomitmen pada Allah gitu. Jadi ada standar bahwasanya ada kalimatnya begini. Saya menjadi seorang istri itu tergantung suaminya yang bagaimana gitu kan. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Saya menjadi seorang istri tergantung suaminya yang bagaimana gitu. Coba kita lihat sebelum-sebelumnya. Asia bersuamikan Firaun, tapi dia nggak sampai eh, menjual apa namanya imannya gitu. Terus Nabi Lut juga, nah, istri seorang nabi tapi dia durhaka kepada Allah gitu. Jadi iman itu bukan masalah siapa pasangan kita, tapi iman itu masalah diri kita sendiri. Tapi kalau ada yang denial bisa, saya baik itu tergantung suaminya. Kalau suaminya baik ya saya ikut baik, kalau enggak ya enggak gitu ya enggak. Itu dari dua contoh tadi, istri Nabi Lut dengan istri Firaun. Enggak ada dari kedua itu enggak mencontoh suaminya. Padahal Fir'aun yang bunuh orang, yang mengaku Tuhan, tapi istrinya masih taat. Bahkan menjadi salah satu perempuan yang dijanjikan masuk surga. Gitu. Istrinya Nabi Lut, istri seorang nabi, malah dihukum sama Allah. Gitu teman-teman. Itu yang terakhir dari bisa buku ini. Jadi pada intinya, sebelum kita memasuki fase pernikahan, ada baiknya kita harus menyelesaikan masalah pribadi kita terlebih dahulu. Menyelesaikan kesembuhan trauma-trauma apa yang
saling kita rasakan luka-luka yang digoreskan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, oleh orang-orang terdekat kita yang dulu pernah mengisi hati kita mungkin. Terus karena apa teman-teman? Karena ketika kita belum sembuh atas trauma-trauma atau luka-luka yang ada pada diri kita, itu akan menjadi beban bagi pasangan kita, gitu. Jadi kita, kenapa sih orang-orang itu galau gitu? Kenapa kira-kira orang itu galau? Dalam perspektif apapun deh. Pernah galau? Kayaknya nggak pernah galau kalau nggak ini, kalau nggak jawab. Ya boleh, itu bukan masalah. Terus ada lagi nggak? Ya boleh. Terus kalau dalam konteks ini ya, konteks ngomongin cinta gitu ya. Kenapa orang itu bisa galau? Kalau menurut psikologi klinis yang pernah saya baca, kenapa orang itu bisa galau? Karena gimana? Mungkin bisa jadi, tapi ini menurut psikologi klinis bahwasanya dia kehilangan dopamin yang sering disuplai oleh orang yang disayangi gitu. Ah, karena dia sering diisi dopamin seorang itu karena sering diisi dengan satu orang gitu. Ketika dopamin yang satu orang ini hilang dan dia menjadi kosong, dopamin itu sel yang membuat kita tuh bahagia, senang dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu yang membuat galau gitu. Jadi dan ada dua reaksi dua reaksi. Yang pertama, ketika dopamin itu hilang gitu, kita harus yang pertama, reaksi yang pertama ya ini dopamin sehat. Dopamin sehat itu kita lampiaskan ke hobi-hobi kita lampiaskan ke hal-hal yang baik gitu, seperti pindah circle yang baik, bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dopaminnya diisi dengan yang tidak sehat, maka dia akan mengulangi kembali eh, apa namanya, mengulangi kembali hal-hal tersebut. Padahal dia tahu bahwasanya hal-hal seperti itu akan menyakiti dia kembali gitu. Tapi dia mencari apa? Mencari dopamin, kesenangan sementara gitu. Gitu teman-teman. Jadi pada intinya kita harus selesai dulu pada diri sendiri, kita cukupkan dulu untuk kita sendiri agar ketika kita dikecewakan oleh pasangan kita nanti, kita nggak terlalu kecewa-kecewa amat gitu. Karena apa? Karena tangki cinta kita kepada Allah, tangki cinta kita kepada keluarga itu tidak melebihi tangki cinta kita kepada pasangan kita gitu. Udah ketika kita dikecewakan, ya kita udah siap gitu. Karena atas kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa terjadi gitu. Itu teman-teman. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya sesi diskusi. Lucu ya gambarnya. Mungkin itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi diskusi. Saya persilakan kepada teman-teman semua. Hah? Ya, kirim aja. Sendiri aja. Mandiri. Ustaz, ada Ustaz. Biar ada yang mulai Kenapa kan nggak soalnya? Ya.
Asli, orang ini. Ya, itu tadi ada itu udah sampai sebelum terakhir ya, Ustaz. Yang terakhir, ya. Mungkin ada berapa? Kalau bagiannya ada 5. Kalau bagiannya, nah setiap bagian itu kan babnya beda-beda. Tapi totalnya semua 25 bab. Jadi satu bab tuh 5 bab. Satu bagian tuh 5 bab. Satu bab. Ya, ya. Di sini bagian masuk bab banyak. Ya sama aja. Dari itu Ya, istri-istri Fir'aun, istri Fir'aun. Nah, di situ di dalam surat apa ya? An-Nur kalau nggak salah ya, ayat 26 itu menjelaskan artinya intinya pada intinya adalah perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki baik dan perempuan yang keji akan dipertemukan dengan laki-laki yang keji, ya kan? Nah, dalam surat tersebut sudah dijelaskan dan ditetapkan dasar laki-laki itu pasti ada yang baik pasti dapat perempuan yang baik dan begitu pula. Nah, bagaimana sih itu menurut Ustaz Fauzan itu jika dikaitkan dengan contoh-contoh yang tadi sudah jelaskan? Kan kebanyakan dari laki-laki mungkin terlihat baik nih di kajian, dia ikut ini, tapi kita tidak tahu dia itu dari itu apa, bukan. Jadi sebagai perempuan itu juga merasa galau dan wow, harus kayak denial akhirnya. Ini laki-laki baik nggak ya? Itu solid nggak ya? Sedangkan kita perempuan yang niatnya sudah insya Allah apa ya, memperbaiki diri jelas, tapi bertemu dengan laki-laki yang tidak baik akhirnya. Tapi kan kita lihat itu kajian kok sebelum menikah dia ikut ini kok. Tapi kalau menikah, nggak mungkin kurang ini virus lah. Tapi kebanyakan nggak dari sini kebanyakan dari sisi yang kita lihat kan. Banyak kasus-kasus ya, kasus-kasus kayak misalkan Arif dengan istrinya itu kan wanita kita terus akhirnya dia dari kasus di masa lalu itu kan. Nah, kaitannya dengan surat ini gitu kan. Apakah itu menjadi ujian atau ketetapan takdir gitu? Itu yang pertama. banyak ya. Ini adalah sama ujian atau takdir sebenarnya Allah, gitu kan? Terus bagaimana nih menurut Ustaz sebagai laki-laki? Laki-laki ya, yang katanya kalau misalkan sensitif harus gitu kan? Bagaimana menurut Ustaz sebagai laki-laki untuk menunjukkan dirinya adalah laki-laki yang solih dengan Allah, gitu kan? Taat dengan Allah gitu ya, sesuai dengan sifat perilakunya, jangan bukan hanya pura-pura terlihat solih depan wanita, tapi mendapatkan wanita solihah. Ya. Kalau disebutkan gitu. Udah 3 ya. Lagi. Ada yang bisa bantu jawab nggak yang pertama? Apa yang ketiga dulu deh? Yang ketiga tadi apa? Oh, yang kedua tadi apa yang terakhir? Ini kan emang solih, Hmm. jangan pura-pura dulu, kayak apa ya, tips ya, jadi kayak karena mereka yang solih gitu, jangan pura-pura dan kita ada wanita yang solih aja gitu, orang solih aja. Oh, karena mungkin dari perspektif laki-laki mungkin saya ditebalikin ya bagaimana mungkin cara saya eh bukan cara saya untuk mendapatkan istri yang baik dari perspektif laki-laki ya.
ngomong kayak gini belum punya istri lagi ya. Jadi ini bukan tips, saya bukan ngasih tips karena kayak omong kosong gitu ketika saya ngasih tips, tapi saya belum praktek gitu ya, belum dapat istri seorang soleha itu. Jadi mungkin upaya-upaya ya, bisa dikatakan upaya-upaya bahwasanya yang pertama pasti kembali dulu ke diri kita dulu gitu. Apakah benar kita itu benar-benar soleh gitu, bukan soleh dalam pandangan manusia gitu ya, tapi baik dalam pandangan Allah gitu. Apakah diri saya itu sudah baik gitu. Makanya saya berprinsip bahwasanya jujur dalam diri saya belum baik gitu. Makanya saya harus menuntaskan kelemahan dan kekurangan saya itu harus saya minimalisir sedikit mungkin untuk saya cantumkan di CV itu, untuk saya perlihatkan kepada calon pasangan saya nanti. Makanya saya berpandangan bahwasanya kayaknya ketika saya mengeluarkan kekurangan saya, kayaknya istri saya bakal nggak suka deh gitu. Kayaknya sesuatu ini bakal nggak bisa dia kompromi deh gitu. Gitu. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu sama diri kita. Ketika kita tidak mau melihat, misalkan ketika kita mempunyai kekurangan atau kelemahan itu tidak ingin dilihat orang lain, maka begitu pula sama pasangan kita gitu. Maka kita harus selesaikan dulu kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Tuh. Yang kedua, kalau dari saya belajar dari sedikit ilmu, dari sedangkal ilmu yang saya punya gitu, itu kita melihat siapa temannya, siapa circle-nya gitu. Terus selanjutnya bagaimana kalau dalam buku ini bagaimana pola asuhnya gitu. Jadi pola asuh orang tua itu penting untuk kedepannya gitu. Ketika pola asuhnya itu nggak baik pada calon pasangan kita, maka bisa kemungkinan pola asuh yang dirasakan oleh calon pasangan kita itu dilempar lagi ke anaknya, kepada keluarga barunya gitu. Jadi kita harus pastikan bahwasanya pola asuh yang dimiliki oleh keluarga calon pasangan kita itu baik gitu. Yang kedua, dan yang ketiga, kita lihat bagaimana 24 jamnya, kemudian bagaimana 24 jamnya itu ngapain. Terus gimana kita bisa tahu 24 jamnya itu ngapain gitu. Jadi seenggaknya secara zahir kita melihat kegiatan-kegiatannya gitu. Terus juga saya pernah baca itu kita hadirkan mahram kita atau siapapun eh, yang dapat kita percaya gitu untuk menemani dia gitu. Dan yang bisa kita lihat bagaimana reaksi jujur seseorang itu, dia itu ketika dia saat sedang lelah dan sedang marah, itu bagaimana reaksinya ketika dia sedang marah, bagaimana reaksi dia ketika sedang lelah gitu. Itu ketika itu pada saat itu sifat-sifat jujurnya itu salah satunya itu dengan cara itu melihat dia sedang lelah bagaimana saat sedang marah gitu. Makanya ketika ada yang bilang eh, bagaimana melihat kejujuran seseorang gitu, karakter seseorang, coba aja ajak dia safar gitu. Kalau kata Nabi Umar, Nabi Umar, Khalifah Umar bin Khattab itu kalau nggak salah ketika dia sedang safar dan ketika sedang bermuamalah mengenai uang gitu, itu salah dua kita untuk melihat karakter seseorang itu baik atau enggak dengan cara safar atau bisa naik gunung atau bisa kemana gitu. Terus bagaimana berurusan dengan uang gitu, apakah dia pelit atau dia apa ya boros dan lain sebagainya gitu. Terus yang pertama, bagaimana korelasinya dengan ayat surat apa tadi? An-Nur. Ada yang bisa bantu jawab Pak?
Ya boleh. Tadi pertanyaan dari saudara pertengahan terkait tentang jodoh sembilan ini di Quran surat An-Nur ayat 20. Kalau kita merujuk kepada asbab nuzulnya ya, Quran surat An-Nur ayat 26 ini menceritakan terkait tentang kebutuhan kaum munafik dan orang-orang Yahudi di Madinah kepada Sayyidah Aisyah. Karena pada saat itu ketika Sayyidah Aisyah sedang bersabar dan terpisah dari rombongan karena adanya yang jatuh yaitu kalung atau yang lainnya, sehingga terpisah dari rombongan. Dan lalu Aisyah bertemu dengan Safwan bin Mu'attal, atau itu juga termasuk yang Mu'attal. Di situ Safwan itu mengantarkan Aisyah untuk sampai ke Madinah. Dan melihat hal yang seperti itu, orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi membuat berita yang tidak baik kepada Sayyidah Aisyah. Dituduh bahwa Aisyah bahwa Aisyah itu selingkuh, bahwa Aisyah itu main dengan pria lain, dan itu menggemparkan penduduk kota Madinah pada saat itu. Maka turunlah Quran surat An-Nur ayat 26 itu bagian dari bantahan bahwa Aisyah itu tidak benar, karena pada saat itu Sufyan hanya sebatas akan kembali ke Madinah. Dan lalu kenapa ada yang seperti itu? Kalau misalnya melihat para nabi dan seperti di Nuh alaihissalam yang dapat istrinya tidak baik, atau tertidur yang dapat istrinya tidak baik, atau kebalikannya seperti Asia bisa Asia istrinya Fir'aun pun demikian. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh materi itu bagian dari melatih kesabaran seseorang supaya untuk didirikan derajat. Karena ujian dari pernikahan itu biasanya macam-macam kan. Ada yang ujiannya ekonomi, misalnya siapa, karena hasilnya ada peserta kali. Saya di ekonomi itu sampai 14 tahun dalam pernikahan. Ya, kita itu. Atau yang diujinya dengan anak, karena sedikit ustaz yang terkenal itu rata-rata anaknya rada-rada nakal, aktif banget pada saya. Itu tidak sedikit yang seperti itu, lagi bagian dari usianya. Anaknya bagus, sepertinya bagus, mertuanya atau orang tuanya yang bermasalah. Atau sebaliknya, dapat anaknya bagus, ekonominya bagus, mertuanya bagus, ternyata pasangannya yang kurang bagus, ternyata ditemukan kekurangan. Ya, selama kekurangan itu tidak tertangankan, ya, itu tidak masalah yang terkait seperti itu. Dan kan, ya, ada kisah yang mengatakan jika Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk mengunjungi anaknya Nabi Ismail, itu pernah sempat sampai Nabi Ismail itu pintar tidak ya, karena dari Ibrahim Israel bilang seperti ini Nabi Ibrahim kepada Ismail untuk mengganti hidupnya. Maksudnya dari apa? Untuk istrinya ini diceraikan. Kenapa? Karena akhlak dari istrinya ini tidak baik ketika mertuanya itu kata. Jadi bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Suatu saat di antara kalian ada yang mendapatkan kekurangan dalam istrinya atau dalam suaminya, itu bagian dari berarti kesabaran kita dan itu benar-benar membuktikan derajat kita. Lalu yang terkait tentang soleh ya, menurut pandangan Allah, sebenarnya sederhananya seperti ini. Kalau melihat orang itu soleh, adanya karena dilihat dari komentar orang-orang baik sebenarnya. Kalau orang mengaku orang baik, dan memang teruji yang mengatakan itu soalnya misalnya orang tersebut dipandang juga baik di masyarakat sekitar, biasanya orang itu juga baik.
Yang kedua, bagaimana kalau kalau melihat karakter seseorang itu dilihatnya dalam kondisi kesendiriannya. Dan itu memang kita bisa tahu ya melihat kondisi seseorang tadi kesendirian itu bagaimana. Tapi itu biasanya karakteristik itu seperti itu. Karena kalau sebagai sosial media itu hanya cover, orang-orang bisa wih dia postingnya kajian, postingnya sebagai Islami, belum tentu dalamnya itu Islami. Dan kita tidak memandang suatu hal itu sebagai covernya aja, termasuk misalnya pakaian. Wah dia pakaiannya kalau kemana-mana setiap hari pakai sarung, pakai peci, padahal itu hanya simbol dari adat, bukan simbol Islam. Karena Islam itu tidak terpaku kepada peci dan sarung. Ini itu aja. Dan juga teman-teman sekalian ke Ustaz Fauzi. Dan cukup jawabannya. Saya sih yang menarik ya. Karena ada ini juga Ustaz suka nyampaikan kan beberapa Ustaz itu kalau terakhir itu terkait dengan jodoh. Pernah ada suatu ketika ada seseorang laki-laki mendapatkan istri yang cantiknya luar biasa, solehahnya luar biasa, dan jadi idaman banget lah bagi laki-laki yang lain. Sampai suatu ketika istrinya itu membawakan sebuah hidangan makanan dan minuman untuk suaminya. Suaminya memuji istrinya, Masya Allah. Untungnya saya bersyukurnya saya mendapatkan istri yang solihah yang cantik berpawang dan sebagainya. Lalu istrinya nyeletuk bilang apa? Alhamdulillah saya bersyukur. Kalau misalnya kan orang yang punya kan suaminya bersyukur sedangkan istrinya yang melakar ya. Suaminya itu bersyukur, istrinya malah saya bersabar mendapatkan yang seperti Anda ya seperti lebih. Cukup. Pengalaman ini adalah pengalaman kan kita berkaitan jauh dari pengalaman. Ya, Kak Firdian. Nah, selain itu salah satu yang kesabaran ya, ya itu salah satu pembelajaran juga. Karena kan Allah itu tidak akan memberikan suatu kisah yang dalam Al-Quran. Baik, kita ambil kita pembelajaran juga. Nah, sekarang itu disebutkan kan dalam pernikahan yang paling penting lagi adalah tentang kesamaan dalam Islam, dalam sejarah positif. Karena ya emang sesuatu itu adanya kalau kita berpasangan dengan orang yang ternyata tidak sesuai dengan kita itu. Karena akan kita di dalam perjalanan pernikahan itu kan panjang ya, akan bergerak dipikul ya pasti dalam pernikahan itu dalam pernikahan pasti banyak banget ujiannya, tapi akan lebih berat lagi kalau kita melakukan pasangan yang tidak seperti atau bahkan tidak satu pikiran pikiran. Itu sih tambahan dari iklan yang bisa kita ambil dari bagaimana bisa menikah berawal dengan Tidak bilang. Jadi mau nanya nggak tadi? Ya. Jadi tadi kan ini ya tentang kata siapa kita itu tidak sekedar sama tapi itu banyak banget nanti biarnya. Wanita juga bukan tentang pelarian ya, tentang pelarian dan juga tentang penyambut dari lama dan juga tentang apa ya solusi dari kesekian bahkan bukan juga obat dari kesekian kita. Nah, tapi ada banyak sekali fenomena meningkat karena ilusi kebahagiaan. Ya tadi dopamin ya, tadi kan seperti singgung dopamin.
ilusi yang itu dipicu oleh dopamin yang sangat tinggi dan akan menyebabkan kita. Rasa cinta itu akhirnya muncul rasa untuk memiliki, pengen banget kamu gitu. Aku pengen banget punya memiliki kamu karena aku cinta banget sama kamu. Bukan rentetan ini ya tadi ya. Urutannya bagaimana tumbuhan rasa cinta dalam hati seseorang. Pertanyaan saya adalah, sebelumnya, saya itu pernah dengar, jadi itu ada orang yang dopaminnya itu full banget tinggi dari si pasangan ini, full banget. Dia tidak mendapatkan teman-teman cinta dari orang tuanya, dari orang sekitarnya, sahabat kan enggak. Tapi dia menemukan satu orang yang itu benar-benar menurut dia ini memenuhi full tinggi cinta dengan pasangan pensiun dan segala macam yang itu tidak didapatkan di orang lain. Dan pada akhirnya sampai dia itu mendapat kekerasan dalam hubungan pasangan ya, dia mendapatkan kekerasan. Nah, tapi saat dia hanya masuk ke psikologi dan segala macamnya, dia menerima itu karena itu jadinya itu loh, bukan suatu problem yang bisa buat dia tuh bukan cuma sekedar dipukul, tapi sampai dilintas motor. Itu sampai dilintas motor, dan ini bisa nyata ya. Tapi anehnya adalah dia tetap pengen banget memiliki si pasangan itu tadi, karena dia merasa dan dia suka banget, dan perasaan cinta itu dia dapatkan dari si satu orang ini, dari orang itu nggak dapat. Nah, pertanyaan saya adalah, seharusnya kita sebagai manusia itu bagaimana menempatkan rasa cinta terhadap pasangan kita saat nanti sudah menikah. Karena kalau yang tadi kalau berlebihan, dopamin berlebihan dan segala macamnya, pasti ada efeknya kan. Apalagi yang saya perlu menemukan sifat seperti ini. Itu fatal banget ya, sampai jenis motor loh dia, tapi dia benar-benar cinta, pengen banget nikah sama orang ini. Kenapa? Itu gimana sebenarnya kita sebagai manusia menempatkan rasa cinta dalam suatu hubungan pernikahan? Oke, saya coba bantu jawab, nanti teman-teman juga bantu jawab ya. Menurut yang saya pahami, bagaimana kita menempatkan cinta kita pada saat kita nikah. Jadi ketika seorang perempuan itu belum menikah, cinta yang pertama dia tempatkan, yang pertama itu adalah cinta kepada Tuhannya, kepada Rasulnya, baru orang tuanya, baru keluarganya dan lain-lain. Itu yang pertama. Ketika kita tuh cinta, menurut saya, ketika kita tuh cinta itu akan menimbulkan ketaatan, menurut saya, akan menimbulkan ketaatan. Nah, jadi urutan yang pertama itu sebelum menikah seorang perempuan itu harus cintanya yang pertama dan ketaatan yang pertama itu adalah sama Allah. Kedua sama orang tua, ketiga sama kedua sama Rasul, ketiga sama orang tua dan keluarga dan sebagainya. Nah, beda halnya adalah ketika dia sudah menikah, posisi kedua orang tua itu akan digantikan oleh posisi seorang suami gitu. Jadi posisi orang yang kita cintai itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika pernikahan itu kita itu bukan hanya berkomitmen dengan pasangan kita, tapi kita berkomitmen kepada Allah. Jadi bagaimana kita itu ketika kita berkomitmen kepada Allah, maka ketika kita diuji kesabarannya itu ya kita sabar, karena itu apa? Karena kita ada komitmen sama Allah gitu. Jadi Allah, ketika kita sudah berkomitmen kepada Allah, kita percaya bahwasanya ujian kesabarannya pasti Allah kasih ganjarannya gitu, balasannya. Jadi memposisikan cinta itu ketika kita sudah punya pasangan tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Ini bukan menurut saya, menurut yang pernah saya dengar gitu. Tapi kalau beda halnya seorang suami gitu, kalau seorang suami kalau ketaatannya tetap Allah, Rasul,
orang tua dan baru istrinya gitu. Tapi kalau prioritasnya, prioritas dalam hal prioritas Allah, Rasul, istri baru orang tua gitu. Kalau dia sudah berumah tangga gitu. Jadi posisi dalam cinta, kenapa sih orang itu yang udah dirintis tadi dari sakit tadi itu masih masih apa namanya denial untuk mencintai orang tersebut gitu. Dan itu yang saya bilang tadi ada dua reaksi, ada reaksi dengan menghabiskan dopamin yang sehat, masukin lagi dopamin sehat dan dopamin yang tidak sehat. Nah, yang orang tadi masukin dopamin yang tidak sehat, mengulangi regulasi yang sama lagi. Dia udah tahu disakitin, udah tahu apa itu namanya dihianati dan sebagainya, disakitin fisik dan batinnya. Ya karena dia masukin itu lagi, itu makanya dia tetap denial, tetap kekeh untuk mencintai orang tersebut. Tapi kalau dia sudah, karena dari samping itu pula dia belum menemukan dopamin yang dapat menggantikan orang tersebut gitu. Makanya kenapa ya, ini bukan pengalaman, ini pengamatan. Makanya mengapa orang lain itu ketika sudah disakiti gitu kan, kayaknya perempuan ini bakal sama saya terus deh walaupun saya sakitin gitu. Tapi kok tahu-tahu ke depannya tuh dia bakal mengkhianati laki-laki itu gitu kan. Kenapa? Ya kan dia sudah menemukan, ya sudah mengisi dopamin cintanya itu tadi gitu. Jadi ketika perasaan dan logika itu dikombinasikan gitu kan, makanya itu hasilnya. Dan di samping itu juga karena dia eh, udah bertemu dengan dopamin yang baru. Coba orang yang di tadi itu ada pahlawan kesiangan yang mengerti perasaannya gitu, yang membantu dia untuk sembuh dan lain sebagainya. Maka akan ini, maka akan apa dopamin itu muncul lagi gitu. Begitu Kak Fitri ya. Ya, tanggapan responnya nggak? Dalam pernikahan berdasarkan Allah dan Ya. ya itu kita paham gitu ya. Tapi sulit banget ya untuk bisa mengkomunikasikan itu hal itu ke orang yang resisten kita banget ya. Dia itu sih yang masih pengen coba dicari gitu. Sebenarnya caranya gimana ya maksudnya kan itu sudah itu dopamin yang negatif. Kalau cinta itu maksudnya cinta itu. Iya karena itu tadi, karena logikanya nggak berjalan. Kadang-kadang gini, orang itu udah terbelenggu dengan hubungan yang toksik gitu kan, kekeh banget dengan hubungan itu ya kan. Tapi ketika dia dengan orang baru, udah hubungan toksik tadi itu malah dijelekin. Pernah nggak dengan pengalaman teman-teman kita yang seperti itu, ya kan? Dan dengan pengalaman-pengalaman bukan pribadi kita, nggak pernah, ya udah. Berarti jarang dibuat curhat dari teman-teman berarti. Tapi bisa jadi ya kayak bisa kita yang sadar misalnya kita punya teman yang dia punya toxic relationship. Nah bisa jadi kita yang sadar untuk memberikan dopamin itu ya kita sebagai teman, sahabat, cerita dan lain sebagainya. Jadi orang-orang lain yang memang harus dekat juga ke dia ya. Karena dia dari toxic. Jangan lain ya buat Itu Mbak kamu tuh ya, tentang apa lagi ya dari jawaban saya. Ini yang tadi lah. Ya sudah takut kawan. Ya. tanpa kita tidak
Jadi pada intinya itu tadi ketika orang yang masih dan yang masih kekeh untuk di hubungan toksik itu tadi, karena dia masih belum menemukan dopamin baru aja. Gitu. Jadi kita sebagai temannya, jadi orang-orang yang sudah jatuh cinta itu sulit untuk dinasihati. Gitu. Jadi kita harus hadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keterpurukannya. Gitu. Boleh. Kan ini ya, menikah itu sebenarnya ladang amal bukan ladang drama. Ya. Karena salah satunya biar nggak banyak drama itu butuh project, maksudnya kayak pernikahan yang suka kita punya project bareng mungkin dari sama istri. Nah, gimana sih cara kita cara kita deh, apa sih sebenarnya sih? Ya, pengamatan tadi kan ada pengamatan bukan pengamatan ya. Kalau misalnya sudah menikah, apa project pertama yang kita penting banget dalam tahap awal pernikahan? Kalau dalam pada kerja kan dalam gitu misalnya, 100 hari kerja kan poinnya udah kuat banget ya. Menentukan proses atau keberhasilan nantinya program-program dan proyek dan segala macam. Mungkin pernikahan begitu juga kali ya. Ya. 100 hari kerja. Dalam pernikahan kita di awal-awal kita Citra juga harus boleh gitu. Dari yang sudah melalui pengamatan apa ya? Oh, panjang soalnya. Yang pertama itu kan apa ya? Terus hari pertama itu bisa dikatakan visi ya. Nah, sangat sayangkan bahwasanya visi itu nanti akan saya sampaikan ke calon pasangan saya aja, gitu, bukan di layar umum kan. Nah, jadi yang menjawab itu semestinya orang yang ini aja, yang sudah menikah aja. Iya, nggak boleh seharusnya. Iya, teori bohong nih. Apa sih gambaran kasarnya Siapa yang udah pernah taruh? lebih banget dikuatkan dari kalau misalnya ada 50 hal ya tulis kalau kita nanti mau ini tapi kalau misalnya itu tidak tepat sasaran dan juga itu ternyata bukan fondasi awal yang harus dikuatkan dan kalau kita nanti berefek ya jadi pengen tahu 5 awal biar tidak melesat jauh. Ulangi sekali lagi pertanyaan. Yang singkat aja. Yang singkat aja, yang singkat. Ya, boleh. Nggak jawab pertanyaan dia sebenarnya sih nggak jawab cuma kenapa buku ini tuh emang benar-benar ini kan publishnya 2022 itu emang lagi bincang-bincangnya lagi jadi 2020 emang lagi bincangnya marriage is career banyak film-film tentang pelakon yang the world of marriage dan kalau nonton terus yang lain-lain gitu jadi memang buku ini ada kenapa dia pakai judulnya pakai kata karena menikah tak sebetulnya itu dan itu sebetulnya sih itu tuh termasuk kalimat conjunction subordinatif kalau misalnya itu harusnya itu nggak lengkap kan itu kan kalimatnya kan nggak lengkap kan tapi bikin kita penasaran kenapa kok karena kita tak bisa ada itu kan kayak fakta tapi harusnya ada kalimat lengkapnya kan agar hidup bahagia misalkan yang begini nah itu menjawab keresahan teman-teman kita mungkin kita juga ya yang pada saat itu kan marriage is scary bahkan sampai sekarang bahkan ada beberapa influencer terkenal mungkin kalau teman-teman kayak
dipasang dan sebagainya gitu ya. Menggaungkan maksudnya menikah kemudian santri kemudian banyak pikiran barat yang masuk ya karena memang kita harus mempelajari sih. Kalau aku pribadi aku nggak bisa cerita banyak maksudnya secara teknis A B C D karena aku dan Kak Akbar tuh menikah bercanda. Maksudnya kita menikah di usia 21 tahun dan pada saat itu ya memang lagi tren banget nikah muda 2018 dan aku nggak jauh sama Bang Aman nikahnya. Aku akan bulan April, Bang Aman itu akan bulan di 2018 juga 2017 gitu. Pokoknya Bang Aman tuh nikahnya live. Kita semua nonton nikah tingkat nikah aja. Iya dong, itu di atas apa namanya di atas panggung itu dan apa namanya kita benar-benar harus mempelajari itu semua sih. Kalau Fitria tadi, ini waktu itu aku tolong sama aktivitas di remaja masjid, kalau sama akbar dan aktivitas juga. Ini 100 hari pernikahan itu kita nggak merasa karena itu apa namanya masih aktif organisasi aktivitas gitu dan memang lebih ke 100 hari itu emang benar-benar masa pengenalan karena kan emang nggak kenal jadinya benar-benar nggak kenal baru tahu-tahu kata oh dia mati kan dia tahu juga itu kan terus ternyata dia habis makannya kayak orang kelaparan gitu kan sedangkan aku kan terus gitu kayak apa namanya emang hal-hal besar 3 bulan pertama itu emang hal yang apa ya banyak kagetnya terus kayak sok sweet tapi nggak sok sweet gitu ya terus banyak apa namanya pengalaman oh kamu kayak gini kamu kayak gitu dan emang waktu itu disebutkan dengan komunitas di organisasi dan di komunitas jadi kalau secara checklist tulis mungkin masih terkait bagi acara gitu dan memang kita kayak teman-teman aku dan Kak Akbar menikah itu langsung jadi Kak Akbar langsung ke orang tua gitu jadi benar-benar apa namanya Robi itu tahunya udah menikah gitu jadi nggak ngelewatin proses tahap yang tukar CV dan pada saat habis nikah itu kami baru tukar CV gitu dan juga apa namanya akhirnya kita juga kesulitan untuk cari guru dan kan disampaikan ya kita itu aku mau jalan 8 tahun pernikahan nanti bulan April tahun ke-8 itu kita nyari guru akan ke mana-mana gitu ya ketemunya malah guru-guru yang taat politik belum ketemu guru yang memang menjaga pernikahan terus teologi peradaban dan lain sebagainya kita punya visi bermanfaat tapi tidak terarah pasti ketemu teman juga nanti bermanfaat kan bagi masyarakat tapi nggak ada arah gitu kan nah itu memang fungsinya ada guru yang membimbing gitu dan alhamdulillah ketika 2021 pindah ke Lampung gitu ya walaupun nggak secara langsung gitu apa namanya bersama Uci dan Ustaz gitu ya itu langsung sebut saja ya kalau dengan visi apa namanya memang bersyukur juga Uci dan Ustaz menerima Basra dan Akbar sebagai adik yang terberi dan dibantu dan akhirnya kita melihat memang Uci dan Ustaz sejauh ini ya dulu yang paling empat bahkan ada dan jadi justru 7 tahun menikahnya Basra dan Akbar itu banyak apa ya banyak hal-hal yang masih harus terus dipelajari dari guru dari buku dan lain sebagainya maka tidak bisa berkomentar banyak dan cukup itu aja jadi jangan cukup itu lagi ya itu dasarnya karena tadi itu yang empat ya mental, finansial, itu semua emosional itu aku ngerasain semua ngerasain jatuh bangunnya bener-bener yang gak yang dari awal enak ya dari awal mentalnya nggak shock banget ternyata aku kayak gitu aku kayak gini gitu aku juga shock aku kayak gini gitu kan terus
finansial kita pernah benar-benar nggak makan, ya, atau sekalinya punya duit kok tiba-tiba habis aja gitu. Kita rasain. Kalau emosional, berantem nggak ada. Itu hampir tiap hari. Tapi mungkin tipsnya adalah cari pasangan yang mau belajar. Cari pasangan yang belajar. Jadi hal terberatnya kalau pasangan sama-sama mau belajar itu bisa jadi salah satu step awal. Yes. Saya nambahin dikit aja, dikit aja. Bukan 100 hari sih, tapi dalam pernikahan itu menurut saya kita lebih awal untuk membicarakan atau mengkompromikan perbedaan dan ngobrol tentang suka dan ketidaksukaan kita terhadap apapun itu, gitu. Jadi ketika kita sudah bilang gitu bahwasanya saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, maka kita sebagai pasangan berkomitmen dan berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak disukai itu. Gitu. Itu baru tahu kan nikah, baru ngomong ini, kan telat ya. Nah ini sebelum telat harapan. Ya. Jadi justru bahkan bukan pas awal nikah, justru pas saat taruh, pas saat nazar, saya orangnya begini, saya tidak suka kamu begini. Apakah kamu dapat menerimanya? Apakah kamu dapat nanti pernikahan itu dapatkah kamu menjalaninya? Nah, saya sukanya begini. Dan ketika dia sudah mengiyakan dan siap menjalaninya, nah maka kita akan tagih nanti pada saat sudah menikah. Gitu. Cukup. 10 hari 100 hari. Masukkan ini gue. Ini 100 hari belum. Oh iya. Ini sih belum sana tinggal mungkin teman-teman di filosofis ya. Rijal qawwamuna 'ala itu ketika menikah, teman-teman jangan berharap saya punya istri dan itu milik saya, atau yang akhwat saya punya suami dan itu milik saya. Sehingga apa? Sehingga kepemilikan itu akan membuat perasaan kita menjadi menguasai. Kepemilikan kan gitu, ya, berarti saya menguasai handphone itu dong. Saya punya istri, berarti saya menguasai istri itu atau enggak? Konsepnya tarik jalur komunis itu bukan situ. Dan itu kesalahan fatal setiap daripada pasangan yang kebanyakan hari ini merasa bahwa itu istri saya, itu milik saya, itu suami saya, itu milik saya. Dan uang itu adalah satu hal istilah yang dicetuskan atau digambarkan oleh Al-Quran. Itu ada dua turunannya. Yang pertama adalah wadiah, yang kedua itu riayah. Apa itu wadiah? Itu titipan. Sehingga Allah titipkan kepada kita seorang pasangan. Sehingga kalau kita dititip, ya berarti bukan milik kita. Dan kaitannya dengan konsep pemilikan ya. Karena Islam juga mengakui konsep pemilikan apa dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah kalau kita sudah merasa itu kepemilikan, itu jadi error nanti. Istri itu harus mengikuti suami karena istri itu punya apa? Yang milik suami. Suami itu harus terus sama istri karena istri itu milik apa? Suami itu milik saya. Pada akhirnya error tuh. Sehingga apa? Harta istri, harta suami adalah harta istri adalah itu error seerror-errornya. Saya sering-sering belut dada ya. Ada ustadz yang sampai ngomong gitu sering, banyak ustadz yang ngomong harta suami harta istri. Enggak, itu konsep pendidikan kalau harta. Kenapa ada hukum waris?
ada buku apa namanya ya waris, karena itu mengakui konsep kepemilikan bahwa harta suami ketika suami meninggal dunia itu tidak mutlak menjadi harta istri semuanya. Sehingga otomatis istri dapat beberapa bagian, anak dapat beberapa bagian, itu jelas. Nah, kembali ke konsep tadi, tapi itu wadiah. Yang kedua adalah riayah. Hulu rohir. Tiap kita adalah pemimpin riayah itu adalah kepemimpinan, bukan kepemilikan. Sehingga suami harus menjadi orang, laki-laki itu harus jadi orang, siapa menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, menjadi riayah, jadi apa namanya, istri itu menjadi riayah, menjadi rakyat. Ini nanti konsepnya lebih makro, adalah konsep kepemimpinan. Secara negara, presiden adalah pemimpin dan rakyat itu dari bahasa riayah itu menerima konsep kepemimpinan. Makanya tadi kalau yang baik-baik akan dapatnya baik-baik gitu. Emang kita rakyat ini udah baik nih, emang dapat pemimpin yang baik belum tentu. Dapat pemimpin yang baik dapat rakyat kerja. Karena itu konsep rumah tangga adalah konsep pola. Jika nanti ketika menikah, yang menganggap itu suami saya, milik saya, enggak. Kemudian yang lain lagi itu istri saya, milik saya apa? Boleh lakukan apapun. Kalau menikah tidak, dia terserah mengenai saya, mau saya batik, mau saya tidak saya. Sehingga berarti ketika punya istri, terserah istri saya mau saya apain, terserah karena itu udah milik saya. Ya, konsepnya adalah bahwa di pertama wadiah, pada riayah, sehingga apa ujungnya menjadi amanah. Jadi perbuatan oleh Allah kepada laki-laki ya, harus nanti pada perempuan juga punya amanah. Sehingga apa? Konsep laki-laki kepada perempuan itu tidak ihsan. Ihsan itu apa? Kebaikan yang tidak perlu balasan. Itu jadinya dia. Jadi kita nggak boleh mengharap laki-laki nggak boleh mengharap istri harus begini, harus begitu. Tapi konsep perempuan adalah khidmat pada suami. Kalau yang laki-laki yang tidak ihsan berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, yang perempuan adalah khidmat pada suami. Jika nanti dalam jangka panjang ya, kaitannya dengan rumah tangga itu kaitannya dengan peradaban. Dan itu yang jarang diulas di baik termasuk di training pernikahan. Makanya mungkin perlu juga kita buat pernikahan batch 2 gitu. Agar memang ini akan pusing karena filosofis, tapi inilah basicnya dasarnya. Kalau dasarnya itu udah kacau, perintilannya nanti itu semakin kacau. Jika menganggap itu segala macamnya suami begitu, boleh istri itu keluar tanpa izin suami. Salah satu contoh sahabat dan suami ya, Umar dan juga istrinya. Ketika sudah ditinggal istri yang pertama, kemudian menikah lagi dengan Atika binti Zaid. Atika binti Zaid itu punya syarat bahwa wahai Umar, engkau boleh menikahi saya asalkan saya dibebaskan untuk melakukan perbaikan. Umar itu kan pencemburu orangnya. Tapi saya istri yang tidak seperti itu, tapi dibebaskan sama Umar. Sehingga apa? Itulah konsep amanah. Jadi nggak bisa laki-laki itu 100% mengatur istrinya dengan segala macamnya. Ini yang terjadi di bagian besar orang-orang yang sudah ngaji. Bahwa menganggap istrinya itu adalah milik, kemudian nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus kacau itu. Ya, pemimpin itu harus ditaat, apa namanya, harus jalur harus ditaat. Di sini adalah menganggap istri itu sebagai rakyat, bukan sebagai pemilikannya. Jadi nanti konsepnya nggak kayak gitu. Kan kita nggak bisa tuh Presiden Prabowo misalnya memiliki rakyat, bukan itu masalahnya. Ini usah. Nah,
mungkin ya, teman-teman bisa juga tuh menggelar tadi training convention, tapi lebih ke arah filosofis. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kita membahas perintilan-perintilan suka duka dalam rumah tangga, kemudian masalah oke itu penting dalam perjalanan rumah tangga secara teknis. Tapi yang harus didalami adalah kaitannya dengan filosofis bahwa rumah tangga itu bukan kepemilikan. Istri dan suami itu bukan milik, tapi konsepnya adalah moal, kemudian riayah dan juga amanah. Perlakuannya saya akan berbeda. Sehingga Umar membebaskan istrinya melakukan kebaikan tanpa si izinnya. Kalau suami-suami kan kamu harus izin saya dulu ya, termasuk mau ke masjid, mau kemana, izin saya. Tapi seperti itu dinamakan di kalangan aktivis. Sehingga kebebasan itu terjadi tuh, kebebasan dalam rangka menjalankan dalam rangka la ilaha illallah terjadi, kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, sehingga rakyat pun bebas mengkritisi suaminya, asli istri itu bebas mengkritisi suaminya. Tentu dalam rangka koridor khidmat. Karena ada nanti orang-orang yang menganggap istri itu gak usah ikut campur dalam hal ini, dalam hal itu. Istri itu gak boleh ngeritik suami, istri itu harus taat, bahkan harus sujud gitu. Kalau udah balik gitu kan, ada hadisnya gitu ya. Kalau tidak aku sujud, maka akan suruh istri itu sujud kepada suami kan gitu. Itu oke benar, tapi harus dipahami dalamnya. Nah itu yang sebenarnya tidak sebercanda itu tuh yang saya tangkap ya. Kalau saya membacanya dengan tapi dialog keilmuan ya yang bisa ngamal sebelum konsepnya harusnya begitu, konsep suami dan istri. Nanti ditambah dengan anak-anak, sehingga suami itu menjadi pemimpin, kemudian istri dan juga anak jadi rakyatnya. Ya namanya rakyat itu harus dipelihara, diayomi, kemudian dididik, kemudian dikasih makan dan seterusnya. Itu udah ini lagi tuh, kasih lagi. Dan rakyat harus taat, harus nurut, tapi tetap rakyat itu boleh berkritisi. Ini ya, maksudnya begitu, bukan kepemilikan, bukan ketaatan tanpa batas dan seterusnya. Itu ya, itu yang penting saya. Nah kaitannya dengan perintilan tadi, hari pertama atau yang lainnya, itu nanti bisa dipelajari dengan kajian. Kalau ya saya waktu nikah dulu, sebelum nikah itu sudah ada roadmapnya, 1 tahun, ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu mau jadi apa? Dan itu ada berapa bulan halaman itu roadmap, kita harus punya resume udah tinggi amat, sampai akhir filosofi belum nikah kan? Iya, karena kita iya. Ya, termasuk anak, beberapa anak kalau targetnya 3 jadi 5 gitu. Termasuk kehidupan harta, termasuk jalannya seperti itu. Gak hanya kaitannya dengan agama. Nah, ya posisi di masyarakat, ada jadi posisi masyarakat jadi RT, jadi apa ada di situ. Walaupun nanti meleset ya itu pada Allah ya. Kan? Oh ya, kan? Begitulah contohnya. Nanti kalau jadi itu udah dibuat sebelum nikah, kita buat roadmapnya. Hanya program sehari, nawacita ataupun asta cita yang cuma 5 tahun kita presiden. Ya kita seumur hidup kan rumah tangga. Ya ketika ada sesuatu yang menyimpang dari dalam perjalanan, kita kembalikan lagi ke dan untuk roadmapnya kita buat. Kita begini loh. Kita tujuannya ke sana loh, kok cuma gara-gara kompor belum diisi gasnya ribut gitu misalnya, atau gara-gara istri nggak bisa masak gas jadi ribut misalnya, itu roadmapnya kemana itu gara-gara itu jadinya pecah kayaknya nggak bercanda. Allah Allah. Ini cukup ya. Nanti yang mau nambahin lagi, nambahin lagi.
mungkin sedikit ya. Mungkin pada duit prosesnya kita tambah kita itu tidak kurang lebih. Oke, oke. Itu lebih objektif kalau memang harusnya ini ya ada yang kan kita ada ya kan penerima konsultasi gue bukan ini isi gue di sekarang juga ada masih terakhir yang untuk kita oke ya kira-kira ya tentang beliau tahu tanya warganya tahu gitu tahu gitu punya kayaknya itu baik banget gitu ibaratnya baik dia kan nggak bisa kayak kan terus Pak Alumnya pakai proposal nggak pakai datang nggak datang nggak nggak langsung gitu jadi itu apa sekarang maksudnya karena kan Pak kita sudah masuk ke artis ya artinya kan kalau udah atau artis kan segala macam orang kan bisa tanya ada tim dengan data jadi kita apa sih awal kita ini lah ya kalau ya tahu kan ya itu yang masalah video melihatnya video itu ada itu tertipu itu dari tampilan kita apa yang udah lain ada jelas kan aku